Iya, Mau iya. nolong aja, kamu bukan NU ya, Muhammadiyah, aku Aduh, nggak mau nolong. waduh, Repot banget ya. repot. Padahal benderanya sama, kitabnya sama, Rasulnya Aha, sama, masih iya, begitu. iya. Anak ngelihat nggak? Mm-mm. Anak ngelihat ya, gitu Oke, loh. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Litsan episode 2. Kali ini kita bakal ngobrolin perihal tentang keluarga, smart parenting. Yang mana ini kita bakal ngobrol sama tamu yang spesial yang juga banyak membahas tentang parenting yang ada di sini, Kak Syahnas. Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi kita. Sehat ya? Alhamdulillah Kamu udah sehat. punya anak? Belum, Oh, tapi belum punya. nanya-nanya. Cuma kan buat belajar, Kak, Oh, sama nanti kalau punya teman-teman. anak. Iya, semua. Dia mau nanya apa? Banyak yang mau ditanya, Kak, tapi karena waktunya juga nggak banyak, jadi kita persingkat aja. Yang pertama, langsung aja kali, Kak, itu soal era digital yang sekarang. Gimana caranya orang tua ini ngajarin anaknya di mana gadget itu udah nggak bisa pisah sama anak gitu, Kak. Baik, Bunda dan Ayah yang sedang menyaksikan nih obrolan saya dengan Yahya, ya, bahwa pertama kita nggak boleh musuhin teknologinya dulu, gitu ya, Oke. karena yang namanya teknologi, gawai, itu memang mesti jadi bagian dari hal yang tidak bisa dihindari saat ini. Nggak usah jauh-jauh, Mhm. Bunda juga banyak belanja lewat online, kan pakai Iya. gawai. Jadi anak-anak juga banyak sebetulnya terbantu Mhm. secara literasi Literasi. melalui gawainya. Oke. Jadi yang perlu dilihat adalah di sini jangan dimusuhin teknologinya, Oke. tapi kita mesti mendampingi anak dari kecil Mhm. untuk memanfaatkan teknologi itu supaya menjadi kebaikan, gitu Oke. ya. Misalnya nih, misalnya kan tadi Yahya ini acaranya adalah literasi, gitu Iya, ya. benar. Kalau misalnya anak ini kita bawa nih tertarik akan satu hal, Mhm. misalnya eh, Allah itu ada nggak sih? Misalnya begitu ya. Iya. Allah itu ada nggak Heeh. sih? Nah, sebelumnya Bunda dan Ayah mesti bisa tahu literasinya dulu. Mhm. Misalnya nih, sebelumnya bumi ini nggak segede ini, Nak. Contohnya begitu Oke. ya, ngobrol nih sama Heeh, anak. heeh. Bumi itu sebetulnya nggak sebesar ini. Oke. Kemudian ada planet lain yang tabrakan dengan bumi. Kemudian berpecah. Mhm. Sebagian diserap oleh bumi Oke. sehingga bumi menjadi lebih besar Mhm. dan akibat tabrakan tersebut bumi memiliki gravitasi. Oke. Jadi kalau nggak ada kejadian itu, Bunda sama kamu ngobrol sambil melayang-layang. Semudah itu gitu ya Mhm. untuk memancing. Mhm. Jadi pertama dia akan mencari lebih tahu Oke. tentang ilmu sains itu. Ilmu sainsnya. Karena ibunya tidak menceritakan planet apa yang tabrakan dengan Aha, bumi. aha. Maka dia cari tahu. Oke, tingkat penasarannya jadi bertambah Betul. gitu. Yang Aha. kedua adalah dia mengetahui anak ini Oke. bahwa nggak mungkin itu hanya kejadian alam biasa. Mhm. Bahwa memang bumi ini disiapkan untuk manusia Oke. supaya bisa normal seperti kita sekarang. Aha. Punya gravitasi, bisa jejak bumi, Mhm. dan hal-hal yang lain yang muncul kenapa yang ujungnya itu malah bisa membuat dia semakin mencintai Allah. Itu yang Oke. penting. Oke. Karena jangan sampai gini ya, kecenderungannya kita belajar ilmu agama menghafal ya. Kebanyakan masih yang sampai Menghafal sekarang. Iya. surat, Heeh. Menghafal melakukan ayat-ayatnya. hafalan, melakukan hafalan, rutinitas, ibadah-ibadah, Bener. entah tahsin, Mhm. entah sholat, dan Iya. hal-hal yang lain. Iya, bener. Tetapi nggak dibuka gitu si anak Mhm. untuk kenapa sih saya mesti melakukan ini? Ah, Titik oke. urgensi apa sih supaya Oke. saya bisa mendapatkan rasa cinta yang bertambah karena saya melakukan ini kepada Sang Oke. Pencipta. Jadi
melakukan agama ritualnya itu bukan karena surga dan neraka, Oke, karena cinta. karena cinta sama ilmunya malah. Itu salah satu contohnya. Kalau nggak dapat dari teknologi, Heeh. otomatis ya nggak bisa. Oke. Oke, berarti dari situ sebisa mungkin orang tua juga harus membimbing bagaimana caranya teknologi ini pun menjadi salah satu wadah untuk anaknya juga belajar gitu. Sudah Ya nanti pasti. kalau Yahya punya anak, Iya. kamu akan membuktikan omongan saya nih. Oke. Adalah begini. Kalau kita nasehatin anak kita, Iya. seringkali gagal loh. Oke. Nasehatin 10, dikerjain 1 aja. Kamu udah sujud syukur, alhamdulillah. Oh, jadi pelajaran baru itu Iya, saya. karena anak tuh seringkali gagal ngikutin nasihat kita. Lebih banyak Oke. lawannya. Oke. Akan tetapi anak tidak pernah gagal nyontek kelakuan orang tuanya. Oke. Jadi ketika dia melihat teladan praktik baik dari orang tua, maka itu memudahkan. Salah satu contohnya teknologi. Oh iya. Di meja makan nggak usah bawa handphone kali ya. Iya. Kalau misalnya Harusnya. ada notifikasi bunyi pas lagi makan, ya nggak usah dibuka dong. Oke. Hal yang lain ya. Kalau anaknya pengen ngajak ngobrol, mata kita nggak usah ke handphone dong. Betul ya Bunda dan Ayah? Oke. Matanya ya langsung ngelihat ke anak supaya ada kontak emosi. Oke. Banyak dari kita ngobrol sama anak tapi matanya ke handphone. Terus Bunda dan Ayah bilang gini, iya Bunda dan Ayah multitasker, bisa dengar, ngomong aja. Tapi kan nggak ada kontak emosi. Oke, iya. Yang paling penting itu adalah bukan seberapa lama kita bersama anak. Oke. Mau 24 jam di rumah, tapi kalau nggak ada kontak emosi saat bersama anak, nggak kejadian. Chemistry-nya nggak nyetrum gitu ya gitu loh. Jadi ketika kita menjadi teladan praktik baik, bijak menggunakan gawai, udah anak sih nontek pasti ngikutin. Oke. Perilaku itu yang bakal ditiru anaknya nanti malah bagaimana penggunaan. Oke. Karena ini konsepnya lisan ini kita bicara tentang literasi dan juga keagamaan kayak. Saya mau nanya perihal gimana caranya orang tua ini mengajarkan agar anak-anaknya itu mungkin mengerti artinya yang nama literasi keagamaan atau mungkin toleransi dan yang segala macamnya gitu Kak. Dari Kakak Bunda gimana? dan Ayahnya udah jotohin belum? Oke, lagi-lagi itu masalah contoh. Oke. Segampang ini ya gitu ya. Misalnya pertama begini, udah nggak usah lihat dia agamanya apa. Kalau mau ngebantu mah ngebantu. Oke. Karena kebanyakan dari kita belajar ilmu agama, mungkin saya juga begitu. Jadi saya ngomong tuh juga mengingatkan diri sendiri. Oke. Kita belajar ilmu agama, tapi kita lupa belajar ilmu kemanusiaan. Oke. Sibuk belajar ilmu tentang bagaimana masuk surga, akan tetapi kita lupa sama ilmu sehari-hari. Ilmu keseharian kita memanusiakan manusia. Apapun keyakinan dia dong. Kan ngomongnya toleransi. Iya benar. Gak usah beda agama ya. Beda mazhab aja bisa nggak ngobrol. Benar, itu benar. Usah benar banget. Iya. Mau nolong aja. Kamu bukan NU ya, Muhammadiyah. Aku nggak mau nolong. Repot banget ya. Padahal benderanya sama, kitabnya sama, Rasulnya sama, masih begitu. Anak ngelihat nggak? Anak ngelihat ya. Oke. Maka udah jadi teladan yang baik saja. Gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikit lagi aku udah kayak Mama Dede. Kayaknya Mama Dede bakal persaingin sih kayaknya. Tahu Mama Dede, nggak mau. Saya ilmunya cetek banget, masih remahan Regina. Jadi buat saya adalah ketika saya membaca ya sebuah literasi baik gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuapin pengemis Yahudi, kamu tahu kan kisah itu? Kemudian itu kan mendahulukan tentang ilmu kemanusiaan. Oke. Rasul tidak memaksa loh.
bahwa pengemis ini yang Mm-mm. disuapin setiap saat Heeh. mesti beragama Islam. Iya. Kemudian Rasulullah meninggal. Kemudian sahabat Nabi yang menggantikan posisi Rasul bertanya kepada keluarga Rasulullah, Mm-mm. apa kebiasaan setiap hari yang dilakukan yang saya belum lakukan? Mhm. Terus diceritain nyuapin pengemis ini. Setiap hari. Dan pengemis ini tahu yang nyuapin bukan sosok yang sebelumnya biasa nyuapin. Tanya, kamu siapa? Oke. Terus kemana yang nyuapin? Terus udah meninggal. Terus dia nangis begitu. Dan akhirnya beriman, meyakini bahwa Islam itu sangat baik hanya gara-gara itu. Lagi-lagi Itu akhlak. kan teladan ya. Iya benar. Kok yang kayak begitu kita nggak meneladani? Itu kan jadi pertanyaan ya. Oke. Giliran kawin lagi meneladani. Mm-mm. Tapi giliran yang begitu nggak dilihat. Waduh. Bahwa poligami sunnah Rasul yang Waduh. begitu kok nggak diikutin. Itu kan jadi contoh gitu ya. Hal-hal small thing but big impact gitu untuk bagaimana kalau memang kita mencintai agama ini, kita mencintai Rasulullah, merindukan walaupun udah ribuan tahun berpisah, bahwa ada jejak praktik baik yang kita bisa ngikutin. Dapetnya dari mana tuh? Dari bacaan kan? Dari literasinya. Literasi Bacaannya, agama kan? iya. Jadi ketika saya sebagai seorang ibu ngobrol kepada anak saya, Iya. Bubu baru baca ini loh, nak. Ini luar biasa sekali ya. Oke. Terus saya ngelakuin berulang kali, anak ngelihat hal praktik baik yang tadi saya omongin, anak ngikut nggak? Ngikut. Habis itu dia akan mencari bacaan agama yang berkaitan dengan praktik amal baik. Pasti. Pengen tahu apa dasar dari orang tuanya ini gitu. Oke. Selain itu pengen tahu Rasul melakukan kebaikan apa lagi. Iya benar. Jadi sebetulnya literasi itu adalah pintu dan buku adalah kunci. Oke, literasinya pintu, bukunya adalah kunci biar masuk ke dunianya itu. Masuk ke ruangan yang itu. Iya. Oke. Kalau analoginya begitu. Oke. Perlu nggak buku? Perlu. Karena kunci. Untuk membuka pintu itu agar lebih tahu isi ruangannya itu apa. Gitu. Oke. Karena bisa jadi literasi diceritakan. Oke. Misalnya Banyak Yahya nggak suka baca. Nggak bisa maksa Yahya baca buku kan. Benar. Maka saya sebagai orang tua tahu nih, wah Yahya ternyata mendengarnya tuh lebih baik daripada visualnya. Maka apa yang saya baca saya sampaikan. Karena literasi itu kan tersampaikan sebagai ilmu eksplisit. Buku adalah kunci. Oke. Kita udah ngobrol banyak tadi tentang masalah perilaku orang tua yang bakal diikutin anak nanti. Jadi pertanyaannya udah habis. Ada lagi Mbak, ada lagi. Ini saya penasaran. Sedikit lagi Kak ini. Lagi pasti Yahya akan penasaran gimana caranya untuk mendidik anak. Nikah dulu ya. Waduh. Doain ya Kak, semoga cepat. Ini saya mau nanya soal, maaf sebelumnya, pernah nggak kalau di posisi kakaknya itu pengalaman yang dulu dilakuin dalam mendidik atau segala macamnya gagal dan itu menjadi pelajaran terbesar gitu Kak? Boleh di-share nggak cerita yang itu Kak? Banyak, bukan ada, banyak. Kita baru menjadi ibu ketika pertama anak itu lahir. Sebelumnya kan kita semua nggak pernah sekolah menjadi seorang ibu. Ayah juga gitu ya, ayah tidak pernah sekolah menjadi ayah sebelum menikah. Kita itu baru belajar menjadi ayah dan bunda ketika baru punya anak. Maka seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Yang penting adalah, kalau Yahya nanya, ada apa nggak? Banyak ya, setiap hari saya melakukan kesalahan. Karena setiap hari adalah belajar kan. Karena anak berkembang, saya berkembang, suami saya berkembang. Jadi rumah itu adalah tempat saling membersamai untuk belajar. Kalau misalnya salah gimana? Ya jangan gengsi minta maaf sama anak. Saya termasuk yang paling sering minta maaf ke anak. Karena saya jelaskan bahwa saya tuh nggak pernah jadi ibu sama kamu. Jadi
ajarin saya bagaimana menjadi baik untuk kamu. Iya. Nanti ketika saya punya gerakan pertama kali meminta maaf, dia pun nggak pernah gengsi minta maaf kalau Iya. salah. Iya. Kenapa anak kepala batu? Karena ibu bapaknya waktu salah Nggak nggak minta pernah maaf. mengaku salah. Nah, itu buat ibu-ibu, orang tua juga minta maaf. Anak-anak juga butuh minta Karena maafnya gitu. dipahami ya, karena selama ini kita selalu berpikir kita lebih tua, jadi kita lebih Oke. tahu gitu loh. Hmm. Kita yang lahir duluan, kan aku yang ngebrojolin kamu tahu apa anak kecil, kan begitu kan konsepnya orang tua. Ternyata itu yang menyebabkan kita gengsi Gengsi untuk minta maaf. untuk aku salah aja. Iya nggak sih? Padahal kalau sendirian, iya itu salah loh. Oh, Ya kan seperti iya. itu. Jadi kalau pesan saya adalah jadikan kesalahan itu pembelajaran. Bagaimana kita menjadi lebih baik sebagai seorang bunda dan ayah. Kalau bunda dan ayah punya anak lebih dari satu, pegang nih omongan saya. Bahwa ada salah satu anaknya pasti yang akan menantang kesabarannya. Pasti ada. Dalam satu tandan pisang pasti ada satu pisang yang anomali yang berbeda, begitu ya. Nah, apakah dari anak yang sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita, ucapan kita belajar sesuatu? Iya, belajar. Tapi nggak banyak. Tapi kita akan banyak belajar dari anak yang selalu melawan sama kita. Oke. Kita baru naik kelas. Oke. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih Allah kasih anak yang begituan? Waduh. Pertanyaannya gitu kan? Iya. Lesson learned in my life. Saya baru belajar. Iya ya. Kalau anak saya baik semua, hebat semua. Kali saya nggak mau ngejawab ketika disapa sama Yahya. Sombong saya luar biasa. Betul apa enggak? Mungkin. Kalau misalnya saya ketemu sama anak yang saya memiliki banyak masalah dalam hidupnya, artinya kan dia punya banyak masalah sama orang lain. Maka saya mesti lebih sering minta maaf sama orang. Mesti baik, mesti halus perkataan saya supaya ketika anak saya melakukan kesalahan, banyak orang yang memaafkan. Seperti saya memaafkan orang lain ketika orang itu menyakiti saya. Oke. Itu udah banyak menjawab dari pertanyaan. Ternyata pun juga anak-anak yang bandel itu pun juga bisa naikin level orang tua ternyata kayak. Emang kita tuh siapa sih ya? Manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman yang jauh banget dari Rasulullah. Beda usia. Kalau misalnya kita satu masa dengan Rasulullah, Yahya dan saya baik, ya normal lah orang kita dekat kok. Di masa itu. Malah aneh kalau kita jadi gak baik, karena dekat dengan sumber kebaikan sosok itu, ya nggak? Iya benar. Tetapi kalau misalnya kita ini berusaha menjadi orang tua yang baik di akhir zaman, artinya memang kita punya niat baik. Betul dong? Betul benar. Iya kan? Benar kan? Dan itu membuat kita mudah-mudahan makomnya ditinggikan. Amin. Sehingga pasti banyak lah setiap orang punya kesalahan. Jadi ketika kita mencoba untuk memaafkan dan mencintai, ridho dengan anak yang apapun yang diberikan Allah, tapi kita ridho bahwa dia jadi anak kita ya. Yang kita nggak ridho kelakuannya kan. Kita nggak puas nih. Kan ridho kan artinya kan puas gitu. Kalau kita nggak puas sama kelakuannya, ya maka kita perbaiki kelakuannya. Tapi sama sosok anaknya, kita tetap mesti mencintai. Jangan ditusuk, dalam tanda kutip, ditusuk harga dirinya. Misalnya, dengan membandingkan dia kepada kakak dan adiknya. Kok kamu beda kayak kakakmu? Kamu nggak bisa kayak adikmu, itu nyakitin loh katanya. Banget. Ya kan? Itu banget. Itu banget. Ngalamin ya? Ada dikit. Ada. Jadi itu kan nyakitin buat harga diri seorang anak. Maka sebagai orang tua yang berusaha punya niat baik nih, yang tadi tuh ya, kita ridho, Allah kasih dia sebagai anak kita, dan mengingat bahwa anak Nabi juga ada yang ngelawan. Oh iya. Nabi Allah Nuh
Mm-mm. Anaknya nggak mau naik perahu. Bandel, anaknya bandel kayak. Iya. Dan anak-anak Nabi nggak semuanya sebaik Nabi, bukan? Iya, Maka normal nggak kalau anak kita ternyata belum baik? oke, Bukan nggak baik, tapi belum baik. belum baik, Normal kan? normal. Artinya kita ridho dia jadi anak kita. Yang Mhm. kita nggak puas adalah kelakuannya. Sehingga ya udah perbaiki kelakuannya. Jangan Oke. ditusuk harga diri anak. Ya oke, Kak, kita udah ngobrol banyak. Kayaknya pertanyaan juga sebenarnya masih banyak yang mau Nggak usah ya, diobrolin, ya Kak. waktunya habis. Iya, Nggak usah karena nanya-nanya. masalah waktu. Iya, yaudah. Kalau gitu kita tutup aja. Makasih Kak udah mau ngobrol-ngobrol Ya udah punya episode pacar belum? Nggak belum. boleh pacaran di Islam, taaruf. Beruntung juga nggak punya. Oh iya. Beruntung juga nggak punya. Kalau itu iya. Ya makasih Kak udah mau ngobrol kali ini. Sama ya. Ya, buat teman-teman semuanya terima kasih udah nonton episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya di Litsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.